warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hadiza Anastasia Zain dengan nomor induk mahasiswa 2241104031005. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang soal ujian akhir semester dasar-dasar teori pendidikan. Menurut dari sumber beberapa ahli definisi pendidikan sebagai berikut. JDP menjelaskan pendidikan adalah proses pengembangan kemampuan dan perilaku manusia secara keseluruhan. Dan menurut Ki Hajar Dewantara itu sendiri, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Jadi pada dasarnya pendidikan apa yang kita peroleh melalui belajar, pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan, sehingga sebagai suatu proses pendidikan melibatkan perbuatan belajar itu sendiri. Sedangkan ilmu pendidikan adalah dua kata yang disatukan, yaitu ilmu dan pendidikan. Ilmu itu pengetahuan dan pendidikan itu memelihara atau memberi pelatihan. Dilihat dari dua pengertian tersebut dapat diartikan bahwasanya ilmu pendidikan adalah suatu proses pengubahan, pengembangan, pelatihan untuk seseorang maupun kelompok. Selain itu, di dalam pendidikan ada juga yang namanya ruang lingkup pendidikan, diantaranya yang pertama, pendidik, dua, peserta didik, yang ketiga, tujuan dan prioritas, yang keempat, manajemen atau pengelolaan, yang kelima, struktur dan jadwal waktu, yang keenam, isi dan bahan pengajaran, ketujuh, alat pendidikan atau alat bantu belajar, yang kedelapan, fasilitas, yang kesembilan, teknologi, yang kesepuluh, pengawasan mutu, dan yang kesebelas, penelitian, dan yang ke-12 adalah biaya. Kemudian pendidikan juga memiliki karakteristik seperti halnya nativisme, empirisme, naturalisme, dan konvergensi. Setelah itu, Indonesia juga memiliki aliran-aliran pendidikan yang dikategorikan sebagai aliran baru atau perbandingan dari aliran konvensional. Sebelumnya ada 4 macam, yaitu pengajaran alam sekitar, pengajaran pusat perhatian, sekolah kerja atau pendidikan individu dan sosial, dan pengajaran proyek. Setelah memiliki karakteristik, pendidikan Indonesia juga memiliki corak khas sistem pendidikan yang biasanya digambarkan sebagai berikut. Dengan menggunakan ideologi dasar Pancasila, sistem pendidikan ini berlaku bagi seluruh jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga tinggi. Jika sebelumnya wajib belajar bagi masyarakat Indonesia diterapkan selama 9 tahun, meliputi 6 tahun untuk sekolah dasar dan 3 tahun untuk sekolah menengah, namun kini telah ditingkatkan hingga 12 tahun yang meliputi 6 tahun untuk pendidikan dasar, 3 tahun untuk pendidikan menengah pertama, dan 3 tahun untuk pendidikan menengah atas. Seiring berjalannya waktu, sistem pendidikan di Indonesia secara dinamis mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari pergantian kurikulum belajar yang berlaku. Hingga saat ini setidaknya sistem pendidikan di Indonesia telah berganti kurikulum sebanyak 10 kali sejak dimulai dari tahun 1947. Kemudian yang terkenal dalam istilah pendidikan di Indonesia ialah tripusat. Tripusat pendidikan adalah lingkungan tempat anak melalui proses pendidikan. Lalu tripusat pada umumnya itu meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat, yang mana ketiganya saling berkaitan satu sama lain. Kemudian Profesor Fauzi memiliki pemikirannya tersendiri mengenai istilah tripusat ini, di mana yang menjadi tripusat dalam pendidikan adalah pondok pesantren, sekolah dasar, dan keluarga. Mengenai pemikiran Profesor Fauzi terkait model pendidikan Indonesia, beliau menerangkan bahwasanya pendidikan merupakan faktor utama dalam membentukan pribadi manusia. Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia menurut ukuran normatif. Di sisi lain, proses perkembangan dan pendidikan manusia tidak hanya terjadi dan dipengaruhi oleh proses pendidikan yang ada dalam sistem pendidikan formal atau sekolah saja. Lingkungan dan tempat berlangsungnya proses pendidikan juga meliputi pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketika lingkungan itu sering disebut sebagai tripusat pendidikan.
juga untuk